Ada satu pertanyaan yang ini untuk dijawab oleh kita masing-masing. Why must be Muslim? Kenapa sih Islam itu penting buat kita? Atau bukan sederhananya, kenapa kita memilih Islam sebagai agama? Coba saya sering nanya satu-satu. Jawaban antum kalau ditanya, ada orang nanya, kenapa Anda menjadi Muslim? Jawaban antum apa? Itu harus terjawab dulu. Sebelum kita melakukan apapun, itu adalah reasoning alasan kenapa kita beragama. Tadi ada yang jawab alasannya karena dari Muslim dari kecil saya sudah jadi Islam. Berarti Islamnya Islam turunan. Jawabannya berarti saya Muslim karena ibu saya Muslim, bapak saya Muslim. Tapi itu tidak salah, itu realitas, itu fakta. Pertanyaan itu perlu kita jawab, ya. Karena kita biar nggak bingung sama identitas kita. Pernah Allah berfirman, wa may yattabi' ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dari akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau antum ditanya oleh siapapun, kenapa alasan kita menjadi Muslim? Maka jawaban yang benar adalah karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jawabannya karena keturunan. Itu juga fakta memang benar, tapi itu bukan alasan yang kuat. Kita bakal besar, bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, summa yamut wala yu'min billadzi ursiltu bihi, illa kana min ashabina." Jadi kata Nabi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini yang Yahudi maupun Nasrani mendengar tentangku lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku utus dengannya, melainkan ia menjadi penghuni neraka. Jadi pada bilang dari semua, jadi satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, yang benar di sisi Allah adalah Islam. Walaupun di dunia ini ada yang namanya agama samawi, agama yang lahir dari langit, Islam, Yahudi, Nasrani itu adalah agama samawi. Ya, tetapi Yahudi dan Nasrani itu juga termasuk orang-orang yang disuruh atau diajak untuk masuk Islam. Logikanya kalau misalkan agama Yahudi benar, agama Nasrani benar, kenapa Rasul mengajak mereka untuk masuk Islam? Jadi karena faktanya atau kita yakin bahwa satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Itu harus yakin. Yakin semua kalau Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Yakin semua adalah Islam. Jadi Islam itu tidak hanya mengandalkan dogma doktrin, tetapi juga adalah agama yang rasional, yang logis dan relevan dalam kehidupan. Apa yang dimaksud dengan berpikir, atau bagaimana proses berpikir, atau apa itu berpikir, apa itu akal? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab siapa? Di anak-anak. Boleh dilihat gambaran depan.
Islam itu dari kata aslama, selamat, aslama yuslim, Islam. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, maka para ulama menjelaskan mana daripada Islam. Apa itu makna Islam? Al-Islam huwa dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin. Jadi betul-betul kata teman kita, Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jadi batasan bahwa Islam itu agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti agama yang Allah turunkan kepada saya, walaupun secara akidah tauhid sama-sama menyembahnya, mentauhidkan Allah, tetapi syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Ibrahim itu berbeda. Masing-masing Nabi diberikan syariat masing-masing. Coba aku pernah membaca surah Al-Qamar. Di sana ada satu ayat tentang bagaimana taubatnya umat Nabi Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa taubat itu berbeda dengan syariat Islam. Kalau kita taubat dengan istighfar kepada Allah, ya meminta ampun kepada Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Tahu arah kiri, bunuh diri. Jadi kata Allah, "Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'u fatabahu." Jadi umat Nabi Musa kalau ingin tobat dan diterima Allah, itu harus bunuh diri dulu baru diterima Allah. Jadi setiap nabi itu membawa syariat yang berbeda. Kata Allah, "Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap dari kalian diberikan syariat dan manhaj masing-masing. Jadi Nabi Muhammad diberikan syariat berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Masing-masing membawa syariat yang berbeda. Lalu dijelaskan dalam definisi bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur hubungan manusia. Ini secara bahasa adalah al-inqiyad. Maksudnya maknanya adalah tunduk patuh. Aslama yuslimu aslim islaman fahuwa muslimun. In qada yanqadu in qiyadan fahuwa munqadun. Jadi maknanya adalah tunduk, pasrah dan berserah diri. Nah, barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Allah dan tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih. Balaman aslama wajhahu lillahi wa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini Islam dalam makna bahasa. Jadi secara istilah dan dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Islam adalah agama yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus nah, ini secara definisi dikatakan Islam itu adalah ad-din alladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitamzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min bani insan. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri dan dengan manusia lain. Terus dan Islam adalah agama satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah
Allah berfirman, Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jadi akhir dan qadar dan qadar itu adalah ada yang terkait dengan syariah. Syariah adalah aturan Islam yang memandu setiap aspek kehidupan dari ibadah sampai interaksi sosial. Kita coba larangan beriman setengah-setengah. Jadi tidak boleh kita beriman setengah-setengah. Kalau kita beriman seluruhnya harus kita iman. Tidak boleh setengah-setengah. Allah berfirman surah An-Nisa ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum aamanu bima unzila ilaika wa unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diberitakan untuk mengikuti tauhid, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sulit dilupakan. Jadi tidak boleh kita beriman setengah-setengah. Yang ketiga, konsekuensi iman kepada Islam adalah taat. Jadi kalau kita beriman kepada Islam, berarti kita harus taat kepada syariat Islam. Jadi apapun kata Allah, apapun kata Rasul,